Yang ketiga, yang keempat. Nah, sekarang yang kelima. Oh, ini masih ada apa? Sampai 6 poin ini. Dari More sampai ke Negeb. Nah, ini yang tadi saya bahas. Ya kan? Ada perjalanan. Ayat 6, 7, 8 dan 9. Ya kan? Jadi Abram itu pas sampai ke negeri itu dia tiba di pohon tarbantin di More. Ya kan? Nah, di negeri itu baru Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lalu dari sana ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ya kan? Dan di sebelah Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Jadi di sebelah timurnya Betel. Setelah itu Abraham berangkat lagi dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Tanah Negeb. Dan ini ada di selatan. Jadi kalau kita lihat di petanya kira-kira begini. Ini kalau kita lihat zaman sekarang ya. Ini kira-kira begini. Dari utara, dari More sampai ke Negeb. Sampai ke selatan. Gitu ya. Dan hal yang menarik lagi tentang perjalanan Abraham adalah ini. Perjalanan Abraham ke pusat negeri, Sichem, lalu ke Betel, lalu dan kemudian ke Negeb, diulang dalam perjalanan Yakub. Jadi ternyata Yakub nih mengulang perjalanan ini ketika Yakub ada di Kanaan. Dan ternyata perjalanan ini diulang dalam perjalanan penaklukan oleh Yosua. Ini rute perjalanan penaklukan Yosua pun juga sama. Jadi perjalanan Abraham itu adalah simbol penaklukan atas tanah yang telah dijanjikan kepadanya. Ini tafsiran dari New American Bible Revised Edition ya. Tafsiran Katolik. Ini menarik sekali. Gitu ya. Dan poin apa yang bisa diambil? Kalau kita mau taklukan sesuatu, suatu tempat taklukan, suatu tempat untuk tunduk pada Yesus, ya kan konteks zaman sekarang dong tunduk pada Yesus, maka salah satu cara adalah kita melakukan perjalanan atas tempat itu. Contoh, ketika teman-teman Bapak Ibu mau menaklukkan keluarga, ya, menaklukkan tempat ini keluarga teman-teman dan Bapak Ibu, apa yang harus teman-teman lakukan? Perjalanan. Telusuri, ada perjalanan. Gitu ya, dipelajari. Oh, si mama ini kenapa kok begini sih? Oh, ternyata orang tuanya memperlakukan mama begitu. Oh, ternyata mama diperlakukan oleh papa begini. Oh, ternyata mama ketika hamil aku begini. Ada perjalanan. Itulah. Ya kan, ada penjajakan gitu, ada kita mempelajari sesuatu di sini. Gitu ya. Nah, hal yang sama. Makanya kenapa kita setiap akhir bulan kita adakan doa keliling. Karena kita mau menaklukkan kota ini untuk tunduk pada Yesus, maka ada perjalanan yang harus kita lakukan. Kita kelilingi daerah barat, daerah timur, kemarin daerah selatan kita kelilingi. Tujuannya apa? Untuk menaklukkan kota ini, untuk tunduk pada Yesus. Bukan iseng. Bukan nganggur yaudah kita jalan-jalannya akhir bulan. Enggak. Dan hal yang sama ketika saya merenungkan diri saya untuk menaklukkan ITB, untuk tunduk pada Yesus. Maka Tuhan buat suatu perjalanan buat saya. Dibawa ke dosen ini, gitu ya, dibawa ke dosen sana, mengenali ini, mengenali itu, gitu kan. Hal-hal yang buruk di ITB itu sudah mulai saya ketahui, itu sudah mulai banyak saya ketahui. Oh begini, oh begitu, oh si A begini, si B dan lain sebagainya macamnya. Kenapa? Karena itu salah satu cara untuk kita menaklukkan tempat itu. Teman-teman Bapak Ibu mau apa? Mau menaklukkan tempat kerja. Ada perjalanan di sana. Mengenali bos. Mengenali rekan kerja. Bagaimana kita bersikap sama rekan kerja. Bagaimana kita bersikap sama bos. Itu perjalanan kita di kantor untuk menaklukkan tempat kantor. Ya.
Jadi kalau kita mau menaklukkan suatu tempat untuk tunduk pada Yesus, maka salah satu cara adalah kita melakukan apa? Perjalanan atas tempat itu. Wah, ini poin yang menarik nih. Ya. Nah, lalu poin yang terakhir, poin yang keenam. Nah, ini juga jadi sangat banyak dibahas. Katakanlah bahwa engkau adikku. Itu kata Abram. Ya. Nah, ini ya ketika dia masuk ke Mesir, dia tahu istrinya itu cantik dan dia takut kalau orang Mesir tuh pengen dengan istrinya itu, karena gini, kebiasaan orang Mesir kuno, ya kebiasaan orang Mesir kuno, ketika dia tuh mengingini istri orang lain, kebiasaannya apa? Dia bukan kayak kalau zaman sekarang masih mending ya, nikung gitu misalnya, oh ya ini digoda-goda terus akhirnya istrinya mau sama orang tersebut gitu ya, ninggalin suaminya sebelumnya. Kok zaman sekarang masih mending, kok zaman dulu enggak? Ya kan ada orang Mesir yang mau dengan istrinya orang lain, apa yang dilakukan? Dibunuh suaminya. Suaminya dibunuh, istrinya diambil. Wah, itu caranya. Jadi bukan pakai cara zaman sekarang gitu ya. Zaman dulu nggak perlu pelet-pelet, nggak perlu. Dibunuh aja suaminya. Istrinya diambil. Itu emang kebiasaan orang Mesir kuno. Dan Abram tahu kebiasaan itu. Maka Abram takut. Ini istriku cantik nih. Sekalipun di masa yang sudah cukup tua ya, istriku cantik. Nanti kalau ada orang kepincut sama istriku, wah aku mesti dibunuh nih. Apalagi aku orang asing. Nggak ada yang bela di sana. Kan begitu pikiran Abram kan. Jadi Abram bilang ke Sarah, katakanlah bahwa engkau ini adikku. Ya. Jadi kamu bilang, Sarah, kamu bilang, kamu ini adikku. Seandainya nanti kalau ada orang yang pengen sama kamu, aku nggak dibunuh. Paling nggak. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau ada orang yang pengen sama kamu, ya sudah. Gitu. Tapi yang penting aku nggak dibunuh. Itu kira-kira pemikiran Abraham seperti itu. Gitu ya. Nah ternyata ya kan kalau tadi kita banyak bahas tentang ini kekurangan Abraham. Bentar saya minum dulu sedikit. Kita banyak bahas tentang ini kekurangan Abram, ya. Tapi ternyata hal yang menarik diungkapkan dalam tafsiran Katolik ya. Yang pertama, Kejadian 20:12. Ini kasus lain ini. Ketika dengan Abimelek kalau nggak salah. Ketika Abram tuh berhadapan dengan Abimelek dan Abimelek juga mengingini Sarah. Jadi ini hal yang sama dilakukan, diulangi oleh Abram. Yaitu Abram bilang, Sarah kamu bilang aja kok kamu tuh adikku. Nah, di sini pembelaan Abram ini Kejadian 20:12. Lagi pula dia itu memang adik saya, dia bilang gitu. Kami itu satu ayah, tapi beda ibu. Nah, dan kemudian kami kawin. Di zaman dulu lazim kayak gitu. Seperti kayak anaknya Daud kan juga seperti itu. Ya kan? Ini memang adik saya, cuma kita beda ibu. Lalu kita kawin. Dan Challoner seorang uskup gereja Katolik di Inggris bilang ini tuh bukan kebohongan. Challoner bilang gitu. Karena memang dia adiknya. Si Sarah ini memang adiknya Abram. Gitu ya. Nah, pas saya baca tafsiran saya kaget tuh. Kok seakan tafsiran itu mendukung apa yang Abraham lakukan. Gitu. Nah, ternyata ya kan ini dijelaskan banyak dalam katekismus. Oh, jadi gini, sebelum saya bilang tentang katekismus ya, tentang katekismus ya. Jadi gini, Abram itu nggak bohong. Abram itu menutupi fakta. Gitu. Abram itu menutupi fakta bahwa Sarah itu istrinya. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan dirinya. Dan waktu ini konteksnya Abram ya. Kita coba lihat ini konteksnya Abram. Belum ada bangsa Israel. Dan Abram itu leluhur bangsa Israel. Coba kita bayangkan. Ketika Abram pergi ke Mesir. Dan Abram mengaku bahwa Sarah ini istrinya dia. Terus Abram dibunuh. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Bukankah punah? Ya toh? Kita coba berpikirnya begitu. Karena ini leluhur bangsa Israel.
Makanya ketika Sarah itu diambil sama Firaun, Tuhan kirim tulah ke Mesir. Loh, ini luar biasa pembelaan Tuhan ke Abraham gitu loh. Kok sebegitunya banget Tuhan membela Abraham? Karena apa? Abraham nggak bohong. Dia menutupi fakta. Ini bukan kebohongan. Tapi dia menutupi fakta untuk melindungi dirinya, termasuk melindungi keturunannya. Gitu. Ini belum lahir Ishak. Ya kan? Bahkan Ismail pun belum lahir. Itulah kok dia mati sekarang, gimana kabarnya Yakub dan seluruh bangsa Israel kan gitu. Jangan-jangan kalau Abraham mati, Tuhan pilihnya Indonesia gitu. Ini jokes. Oke. Jadi ini bukan kebohongan, tapi menutupi fakta. Dan Katekismus Gereja Katolik mengatakan demikian. Ya, KGK artikel 2488, hak atas penyampaian kebenaran bukannya tanpa syarat. Gitu ya. Jadi orang tuh tidak wajib menyampaikan kebenaran. Ini konteksnya fakta ya. Bukan konteksnya bukan kebenaran Injil Kerajaan Allah, konteksnya bukan itu, tapi konteksnya fakta kehidupan kita. Kehidupan ini harus dihayati sesuai dengan hukum cinta kepada sesama menurut Injil. Cinta kasih ini menghendaki bahwa dalam situasi konkret orang menilai apakah sesuai atau tidak. Mengatakan kebenaran kepada orang yang ingin mengetahuinya. Nah, ini perlu kecerdikan, perlu hikmat gitu loh. Kira-kira sesuai nggak ya? Misal contoh, ada orang mau tahu apa pekerjaan kita, misal. Ada orang yang mau tahu, gini ya, yang lebih realnya, orang mau tahu gaji kita berapa. Atau lebih realnya lagi, orang mau tahu penyakit turunan kita apa. Dalam kode etik dokter, penyakit pasien itu nggak boleh disebarluaskan. Itu rahasia rumah sakit. Ini koreksi saya kalau saya salah ya. Ini kan di sini ada Tien ya yang bisa mengkoreksi saya. Kalau sebetulnya aku salah. Tapi ini rahasia rumah sakit. Itu kode etik rumah sakit kayak gitu. Karena apa? Bisa jadi kalau penyakit turunan, penyakit orang itu disebarluaskan, orang bisa berniatan buruk sama kita. Contoh, ini orang ini udah kronis nih jantungnya nih. Betul ya kata Tian, ya benar. Konfirmasi. Contoh ya, si Albert ini jantungnya kronis ini. Aku dapat fakta dari rumah sakit Boromeo, ini Albert jantungnya kronis nih. Dia, wah pengen tak bunuh nih orang. Gimana caranya? Tak kirimi kambing guling ke sana. Wah, wis lah. Habis makan kambing guling mati. Wah gitu, kira-kira begitu. Itu kan suatu fakta yang tidak diungkapkan. Tapi bukan bohong, tapi ditutupi fakta ini. Jadi ini kita perlu hikmat. Sesuai atau tidak mengatakan kebenaran kepada orang yang ingin mengetahuinya. Ya kan? Ini cuma contoh Tuhan ya. Terus 2489, satu permohonan untuk pengetahuan atau informasi harus selalu dijawab dengan cinta kepada sesama dan penghormatan akan kebenaran, keselamatan dan keamanan orang lain, penghormatan akan kehidupan pribadi atau perhatian akan kepentingan umum adalah alasan-alasan yang cukup untuk mendiamkan sesuatu yang tidak harus diumumkan. Nah, ini mendiamkan sesuatu yang tidak harus diumumkan atau untuk mempergunakan bahasa yang sangat hati-hati. Kita mempergunakan bahasa yang sangat hati-hati. Kewajiban untuk menjauhkan syok wasangka sering menuntut kebijaksanaan yang sungguh. Jadi tidak seorang pun berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang tidak mempunyai hak untuk mengetahuinya. Itu berdasarkan Sirak 27 ayat 16 dan Amsal 25 ayat 9-10. Tapi konteks kebenaran ini bukan Injil Yesus ya. Konteks kebenaran ini adalah fakta. Nah, fakta tentang diri kita, fakta tentang orang lain gitu kan. Sama kayak pengakuan dosa lah. Seorang pastor kan sudah disumpah untuk tidak membocorkan pengakuan umat. Ya kan?
Itu. Jadi menutupi, mendiamkan fakta, menutupi fakta. Gitu ya. Nah, jadi ini Abraham tidak berbohong. Tapi dia menutupi fakta agar dia terhindar mati sia-sia. Ya bayangin dia mati di Mesir hanya karena orang mau istrinya. Ya kan, dan akhirnya nggak jadi ada Yakub karena nggak ada Ishak, karena Abraham mati dan belum punya anak Ishak. Bayangin. Ya, jadi Abraham tidak berbohong tapi dia menutupi fakta. Nah, ini sama persis ini. Ya, di pojok kiri bawah itu beberapa orang mungkin tahu gitu ya. Jos apalagi. Saya pernah diundang ke nikahan mereka gitu ya, karena kebetulan suaminya Isyana itu kan anak bos saya. Jadi saya pernah diundang ke nikahan mereka dan tapi saya nggak datang gitu ya, karena saat itu memang kita lagi pembekalan PD, kita lagi pembekalan PD dan pas kita mau berangkat tuh ada aja kejadian aneh-aneh tuh, entah waktu itu istri saya jatuh lah atau gimana lah, wah itu jadi kejadian aneh-aneh itu ada lah. Jadi kita juga agak was-was, waduh ini beneran Tuhan pengen kita pergi ke sana nggak? Jadi kita menyimpulkan dari beberapa kejadian yang terjadi sebelum kita mau pergi ke sana, kita menyimpulkan oh kayak Tuhan nggak pengen kita pergi ke sana deh. Bahkan dia suruh saya pergi sendirian pun aku nggak mau gitu kan, males pergi sendirian ke sana tuh males gitu. Lebih enak kok ditemani sama dia. Ya. Akhirnya karena memang kita pikir iya ya. Berarti kita nggak boleh nih ninggalin pembekalan PD. Kita harus tetap ada di sana. Gitu. Daripada kita memilih untuk datang ke nikahan mereka. Gitu. Ya kan? Nah, ini terus bukan cuma itu. Tapi juga bos saya nanya dong akhirnya. Bos saya nanya kan, loh Bert, kamu nggak datang ya kemarinnya? Tanya ke saya gitu kan. Oh iya pak, maaf pak. Kenapa kamu nggak datang? Kamu jual ya ini undangannya ya? Saya dituduh gitu. Kamu jual nih kayak undangannya. Kok bos saya kan orangnya apa adanya ngomongnya. Oh enggak pak, enggak. Ya, tapi aku nggak bohong, gitu ya. Aku nggak bohong. Oh ya pak, saya tiba-tiba. Nah, tapi saya nggak bohong, gitu kan? Ini kamera udah muncul lagi ya. Seperti tadi ada masalah jaringan. Tapi saya nggak bohong, saya nggak berkelit yang ini pak saya tiba-tiba berhalangan karena ini, enggak. Saya cuma ngomong ya ada sesuatu pak. Saya cuma gitu aja. Karena memang sejujurnya ini jujur ya. Saya emang orangnya susah bohong. Aslinya memang susah bohong. Jadi mending saya diem dan tidak mengatakan fakta daripada saya bohong gitu kan. Sejujurnya itu ini bisa positif bisa negatif ya dalam skala tertentu. Nah, pas aku ditanya gitu kan, kamu nggak datang? Iya pak, ya ada sesuatu lah pak. Tapi jawaban itu nggak memuaskan dong buat orang kan, karena orang ini apa sih nggak jelas, kamu tuh udah diundang ke acara sebesar ini, gitu diundang dua orang diundang untuk kamu gitu kan, tapi kamu dua-duanya nggak datang, gimana sih kan dia mikir gitu. Saya dikejar jadi, kenapa kamu kamu jual undangannya nih kayaknya gitu. Karena kalau itu undangan dijual ke apa Dijual ke Jos. ke mana? Dijual ke Jos. Dijual ke reporter ya, reporter ya, atau apa yang mengumpulkan informasi untuk diberita untuk gosip-gosip itulah. Itu lumayan sebenarnya kalau itu dijual. Gitu kan. Ya, tapi saya nggak bohong. Saya cuma ngomong, ya ada sesuatu Pak, ada berhalangan. Jadi gitu aja. Saya cuma ngomong gitu. Nah, ini bentuk kita menutupi fakta karena takutnya kok saya ngomong nanti wah kamu tuh terlalu begitu, takut masa cuma gara-gara itu aja kamu nggak datang sebagai macamnya. Saya malas
dicap yang aneh-aneh lah gitu kan. Jadi untuk menghindari itu sebenarnya saya menutupi fakta. Sekalipun berkelit saya tuh mungkin kurang cerdik ya gitu. Tapi ini salah satu bentuk saya khususnya waktu itu menutupi fakta. Jadi saya nggak datang deh ke nikahan mereka. Nah, itu tadi ya 6 poin ya. Wah, ini kok dibahas dikuliti lagi bisa lebih banyak lagi tuh. Mulai dari kejadian satu saja sebenarnya sudah banyak poin yang bisa kita dapat di sana. Tapi kali ini saya akan sampaikan 6 poin saja. Yaitu pertama, kesamaan dengan sumber non Alkitab, yaitu bahwa sumber Alkitabiah dapat disandingkan dengan sumber secara non Alkitab sebagai bukti kebenaran informasi dalam Alkitab. Lalu yang poin yang kedua tentang semua kaum mendapat berkat adalah kita butuh berkat Abraham itu untuk jasmani kita. Melalui apa? Melalui karya-karya bangsa Yahudi sampai sekarang. Dan kita butuh berkat Abraham untuk rohani kita melalui karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Nah, poin yang ketiga, Tuhan memberkati adalah menerima upah murid Yesus dengan menjadi murid Yesus dan memberkati murid Yesus. Nah, yang keempat tentang mendirikan mezbah, yaitu adalah kalau kita mau level up atau promosi dalam rohani, dalam jasmani, maka harus ada korban. Dan itu sudah dicontohkan secara langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu poin yang kelima, dari More sampai ke Negeb, yaitu adalah kalau kita mau taklukkan sesuatu tempat, entah itu keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, tempat di mana kita berkarya, tempat tinggal kita, kota kita, untuk tunduk pada Yesus, maka salah satu cara adalah kita melakukan perjalanan atas tempat itu. Dan yang keenam adalah katakanlah bahwa engkau adikku, yaitu Abraham ini tidak berbohong. Tapi dia menutupi fakta agar dia terhindar mati sia-sia. Nah, itu paling 6 poin dari saya. Mungkin apakah ada tambahan? Ada sharing tambahan, ada kesaksian? Atau mungkin ada pertanyaan? Monggo silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pengumuman. Boleh Ibu koordinator kita, Ibu Tian, untuk menyampaikan pengumumannya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya di Jazz pada hari ini. Ini ada beberapa pengumuman ya. Yang pertama, hari Minggu tanggal 13 deh kayaknya ya, itu salah tanggal. 13 Juni, itu jam 3 sore, kita akan sama-sama ikut persekutuan doa ya. Kebetulan nanti ada sharing dari Kopiter, jadi teman-teman diundang semua untuk hadir. Nanti tempatnya akan disusulkan ya. Tempatnya disusulkan. Terus kemudian hari Selasa tanggal 15 Juni seperti yang luar biasa, kita ada Miracle Room atau kita doa syafaat, kita sama-sama berdoa. Dan minggu depan tanggal 17 Juni jam 7 malam akan ada lagi Jazz Hope. Dan kita akan bahas dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 ya, tentang Abram dan Lot berpisah. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum follow Instagram kita, boleh nih house.of.praise, TikToknya juga house.of.praise.bandung, dan YouTube-nya House of Praise Bandung. Dan untuk rekaman jazz, mungkin yang tadi baru ikut tengah-tengah gitu ya, bisa juga nanti akan diupload untuk rekaman jazz yang hari ini, nanti bisa diakses juga via YouTube kita gitu. Itu aja mungkin teman-teman, terima kasih. Terima kasih Ibu Tian atas pengumumannya. Ya. Nah, ini linknya Google Meet-nya ini selalu sama untuk hari Minggu, Selasa, dan Kamis itu akan selalu sama. Lalu yang itu bit.ly/rekaman Jazz Hope ini adalah rekaman jazz dari Kejadian 1 sampai
yang minggu lalu ya karena yang ini kan belum diupload. Gitu. Jadi rekaman jazz itu dari kejadian 1. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru gabung dan mau mengikuti dari kejadian 1, boleh silakan langsung saja diklik tautannya tuh, bit.ly/rekaman jazz. Nah, malam hari ini saya akan tutup dengan ini ada doa yang luar biasa nih, doa penyembuhan batin dalam tidur. Jadi mungkin beberapa teman-teman sini akan langsung tidur setelah mendengarkan jazz ini. Nah, mari kita mau doakan doa ini dengan sungguh-sungguh agar Tuhan Yesus menyembuhkan batin kita ketika kita tidur. Mari kita buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama. Luka karena pengkhianatan. Luka karena penolakan. Luka karena pelecehan. Luka karena penghinaan. Biarlah darahmu kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku, dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.